Iya, film yang saya nggak suka, genre film yang saya nggak suka. Genre yang Ditan nggak suka tapi dia tahu film horor lama di tahun 1974, dia tahu. Itu 74 ternyata ya? Tadi gue cari itu 1974. Jujur Li, memang tahun film-film di 90-an tuh bisa dibilang seremnya tuh dulu kalau masih SD, masih kecil gitu ya, nontonnya tuh bikin kayak malamnya nggak bisa tidur. Iya, jadi karena kebayang nanti di kamar mandi ada Susana di bawah gitu. kasur, Iya, kepikiran loh. Iya, itu ada Nyi Roro Jadi, Kidul, ada Nyi Bloro. Udah jangan disebutin dong. Oh iya, ntar muncul. Disebutin. Jadi dalam film ini Susana berperan sebagai Suketi, sundel bolong yang dibangkitkan dukun Kirengga karena menginginkan anak angkat. Nah, setelah kembali menjadi manusia, Suketi bertemu lelaki bernama Bardo. Ya, keduanya pun jatuh cinta dan berniat untuk menikah. Hai Indonesia. Halo. Hai, selamat pagi. Pagi. Good morning. Morning good. Iya, ngantuk. Hai, yang masih ngantuk kayak saya, selamat pagi. Welcome back to the show. Yep, It's Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, ada saya Ditan Sudiro. Hai, ada aku Nuka Azwita. Apa kabar Nuka Azwita? Baik dong, kamu apa kabar garis-garis biru? Saya, garis-garisnya. Ya, Sehat, kayak sehat. film. Cik ya, film. Tahu aja mau bahas tentang film. Tapi gue belum nonton bioskop belum bisa. Masa sih? Emang jarang nonton kan? Gue terakhir itu Gua tuh jarang. nonton KKN Desa Penari. Iya, yang baru-baru ini ya. Dan sendirian banget. Oh, karena nggak ada yang nemenin kan? Iya. Yeah. Tapi saking gue penasarannya akhirnya gue jalan juga gitu. Hah? Penasaran aja gue. Nontonnya. Lu sebelum pandemi nonton film apa inget gak? Sebelum pandemi 2020 terakhir. apa 2019 nonton? Gue terakhir 2019. Di bioskop? Hah? Aduh gue lupa lagi. Gue ngajak istri gue udah seneng gitu ke mau nonton, terus gue udah bilang. Jadi gue udah bilang dari malam gue mau nonton apa, kayak dia nggak denger. Terus begitu besoknya, kita nonton kartun. Iya, Dragon Ball. Gue sih jadi bini lu ya langsung, gini deh kamu nonton aku tunggu di luar ya makan popcorn. Ya udah nggak apa-apa, mau tahu juga kata dia. Terus pas nonton ternyata Ya tersiksa. versi Dia- filmnya tidak seperti versi CD VCD zaman dulu. Iya. Kalau versi VCD itu cepet, kalau versi film agak lambat terus agak bikin pusing. ngantuk ya. Iya, karena banyak adegan banyak banget adegan teriak gitu, istri gue kayak keganggu gitu. Tapi kita nggak akan mau bahas soal film Dragon Ball Nggak, sih. bukan ya, film animasi yang mau kita bahas. Bukan, tapi 1 jam ke depan ini memang kita akan ngasih 3 segmen pertama kita akan ngasih kalian info biasa lah. Tema Film yang- besar kita tuh film nih. Iya, film yang saya nggak suka, genre film yang saya nggak suka. Genre yang Ditan nggak suka tapi dia tahu film horor lama di tahun 1974, dia tahu. Itu 74 ternyata ya? Tadi gue cari itu 1974. Gak, gue ternyata. nonton 90-an itu lagi hari libur, inget banget. Iya kan Mama. tuh pasti film-film Rama gitu kan sering diriran Iya, kan di diriran di TV waktu nasional itu. saat itu. Tapi gitu. emang kalau kita ngebahas tentang film horor, ini nggak bisa dipungkiri ya. Film horor ini masih menjadi magnet paling apik dalam sinias perfilman Indonesia. Betul. Komedi juga, tapi horor lebih juara Sekarang lagi. tuh pokoknya yang berbau horor kenapa ya banyak banget Mistik. peminatnya gitu, mistik. Tapi sebenarnya pas kita tonton ada aja tuh bumbu-bumbu seksualitasnya. Atau komedi kan? Iya, Pasti tetap ada. jarang komedi, malah yang ada bumbu-bumbu. Dari zaman dulu kalau kita lihat Iya film sih, horor, ha. bumbunya ya seksualitas. Belakangan ini gitu. ada yang bumbunya komedi sama stand up. Ya, Biasanya itu ada juga yang beberapa. kayak gitu yang belakangan ini. Nah ini kalau ngelihat genre sendiri kan dia sempat bilang kenapa ya kalau film horor tuh Indonesia tertarik. Gue pernah baca risetnya. Ada 3 atau 4 poin inti yang gue inget cuma 1 karena udah ngikut di budaya juga cerita orang tua. Ada kayak gituannya salah satu poinnya. Bahkan nih ya menurut psikoanalisis, kalau kita lihat dari psikoanalisis Bapak Sigmund Freud, dia bilang adalah horor adalah tentang hasrat terpendam manusia di bawah alam bawah sadar. Yap, itu Iya, benar banget sih. bisa sih. Iya, benar banget. Karena memang kalau film horor Indonesia yang sekarang tuh keren-keren ya. Itu juga nggak lepas dari pengaruh film horor 90-an nih. Meski diproduksinya udah lama banget, tapi film horor zaman dulu selalu aja menarik untuk kita tonton kembali gitu ya. Emang sih dari segi visual nggak sebagus daripada film di era sekarang.
Tapi narasi ketegangan dan misteri yang dibangun tampak sangat unik dan nyeleneh. Iya. Jadi bisa dibilang Iya. yang sekarang tuh, tapi enggak, kalau mau bilang seremnya, sereman zaman dulu. Iya nggak, kalau zaman dulu juga agak nyeleneh, kadang tuh ada scene yang lompat tau nggak lo? Yang mungkin entah editingnya salah, Kayak gini, lompat aja pokoknya. Kayak, aku pernah lihat adegan Susana naik ke atas pohon, selingnya masih kelihatan. Iya, jadi tidak halus lah atau Iya, jumping editingnya. adegannya jumping gitu. jumping, Bukan iya. dipotong, emang jumping aja kalau film zaman Dono Kasino Kadang juga gitu. masih ada ya bocor-bocornya gitu. Atau kan. emang bener, mungkin editingnya yang mungkin ngejar durasi juga, jadi ibarat baru masuk mobil tiba-tiba udah di ruangan Iya, langsung Next-nya. cepat gitu kan. Dan ini sih yang lebih kadang-kadang bikin kita kaget tuh musiknya. Iya, Audionya yang bikin jeng jeng tua langsung, padahal nggak serem, Bener. tapi musiknya yang ngagetin. terus kalau kita lihat di film zaman sekarang tuh ada sih beberapa yang masih ketinggalan zaman gitu, tapi nyatanya masih ada juga film-film horor yang menawarkan tingkat keseraman yang nggak lekang oleh zaman gitu kan. Maka dari itu kita bakal tepatnya bukan nostalgia ya, tepatnya bernostalgilah. Ya benar, nostalgia gila-gilaan yuk. Karena gue takut sama film horor. Kita kan bergila-gilaan dengan film-film horor yang terkenal di tahun 90-an gitu kan. Kira-kira kamu tahu film yang mana aja nih? Yang pertama, ini sebenarnya tayangnya nggak tahun 90-an sih, tapi tren di tahun 90-an. Ini di tahun 1972, yaitu Beranak dalam Kubur. Ini film horor berdurasi 90 menit yang mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Lila. Lila ini dijebak oleh kakak perempuannya, yaitu Dora, yang ingin menguasai kekayaan keluarganya. Jadi ceritanya Dora ini kemudian merencanakan untuk menyingkirkan Lila dengan cara keji. Saat lagi hamil besar, Lila ini didorong. Lagi hamil besar gitu, Lila didorong ke tepi danau. Sedih banget kan? Akibat dari dorong ke tepi danau, dia tenggelam dan mengalami kontraksi. Alih-alih ditolong, Lila ini justru dikubur hidup-hidup dan ya udah akhirnya itu melahirkan anak di dalam kubur. That's why judul filmnya adalah Beranak dalam Kubur. Dan setelah kejadian ini, akhirnya daerah tersebut pun sempat menjadi angker. Wah. Dan film yang diangkat dari novel berjudul Tangisan di Malam Kabut karya Ganesh TH ini turut dimainkan oleh The Legendary Susana, Mieke Wijaya, Diki Suprapto dan juga Ami Priyono. Iya betul. Nah selanjutnya kita juga punya film dari tahun 1970-an, ini 1974, film favoritnya Ditan, judulnya Dikejar Dosa. Tapi gue pertegas ya, gue ini nggak inget filmnya. Tapi tahu judulnya. Gue nggak inget jalur ceritanya, tapi gue dulu nonton takut banget sama film ini. Iya ya, Takut seserem banget, apa seserem sih itu ya, menurut coba gue. aku penasaran ya. Oke, jadi ini tuh film karya Lukman Hakim Nain ya, yang menceritakan tentang 3 pemuda berandal yang memperkosa penjual jamu bernama Yayah yang diperankan oleh Paula Rumokoy di sebuah gubuk. Nah mirisnya pacar Yayah yang diperankan oleh Fadli yang lewat bukannya membantu justru turut memperkosanya. Nah jadi setelah kejadian itu si Yayah yang tengah hamil lalu ditinggal pacarnya keluar kampung. Kehamilan Yayah yang semakin besar juga membuat ibunya kecewa hingga meninggal. Bukan cuma itu, jualan jamunya pun merugi karena kalah pamor dari jamu pabrikan. Semua kejadian yang Yayah alami ini membuat jiwanya terganggu dan akhirnya berniat menuntut balas dendam kepada semua orang yang telah memperkosanya. Infonya nih guys, sutradara Joko Anwar sempat bilang film Dikejar Dosa ini merupakan film horor Indonesia terbaik versinya karena bisa membuat adegan yang sangat seram tanpa memunculkan hantu sama sekali. Yeah. Ini tuh jadi Yeah. kayak lebih ke thriller ya. Lagunya Nggak lebih ke thriller gitu. gitu ya. Karena dia kan membunuh, Iya, balas jadi dendam. dulu tuh gue nontonnya saking takutnya gue ngambil selimut. Jadi gue nonton balik selimut gitu. Oke, aku jadi penasaran. Dan Kali emang ini kita nonton kali filmnya ya. Ini jadi adegannya ya seinget gue dibunuh. Jadi hantunya bisa, gue gak tahu itu hantu apa-apa, bisa bergerak. Gitu, Iya. dia megang belati kayak gitulah Iya. intinya lah. Ih, serem. Oke. Yang gue inget lagunya serem banget gitu. Oke, next ini film berjudul Pengabdi Setan, Satan Slave, yes, di tahun 1980. Sebelum di remake di tahun 2017 kemarin, film pertamanya dari Pengabdi Setan ini rilis di tahun 1980. Dan film Pengabdi Setan ini ditulis oleh Subagio S. dan disutradarai oleh Sisworo Gautama. Berkat kepopulerannya, film Pengabdi Setan ini bahkan dirilis di beberapa negara ya, sampai di Amerika Serikat, Jepang, dan juga Eropa. Masih sama dengan kisah yang ada di remake, film Pengabdi Setan ini bercerita tentang keluarga kaya raya yang mendapat musibah ketika sang ibu
ibu tutup usia. Setelah kejadian itu, rumah yang mereka tinggali ini sering mendapat teror dari hantu-hantu pengganggu. Sampai kemudian sang anak bernama Tomo dan Rita ini berniat untuk melawan hantu yang mengganggu mereka. Namun upaya tersebut mendapat perlawanan, bahkan sampai bisa mengancam nyawa mereka. Oke, selanjutnya di tahun 1981 kita punya film horor dengan judul Ratu Ilmu Hitam. Ini gue inget nih, Ini ini bukan nenek sihir ya kalau nggak salah? nenek sihir dari mana? Bukan ya? Coba kita baca dulu ya. Gue inget. Oke, Ratu Ilmu Hitam dirilis di tahun 1981 yang disutradarai oleh Lilik Sujio dan penulisnya Imam Tantowi dan Subagio Samtani. Nah, film Ratu Ilmu Hitam ini berkisah tentang suasana pernikahan Kohar dan Baedah yang tiba-tiba kacau gara-gara reok yang mengamuk. Nah, atas inisiatif para tetua dipanggillah dukun untuk mengatasi kekacauan tersebut ya. Tidak disangka, dukun mengatakan bahwa reok tersebut telah diguna-guna orang yang ada di daerah barat. Pernyataan ini lantas membuat Kohar berprasangka bahwa Murni atau yang diperankan oleh Susana adalah mantan pacarnya yang membuat kekacauan tersebut. Bersama penduduk lain, akhirnya Kohar membakar rumah Murni dan membuangnya ke jurang hingga akhirnya diselamatkan Gendon yang sebenarnya biang kerok dari semua ini ya. Nah, bersama Gendon inilah Murni pun menuntut balas dendam. Lewat kekuatan ilmu hitam, keduanya menggunakan mantra untuk menghukum Kohar. Namun tak terduga seluruh warga di kampung turut berdampak. Sama seperti film Pengabdi Setan, film Ratu Ilmu Hitam ini juga di-remake pada tahun 2019 yang dibintangi beberapa artis tanah air seperti ada Aryo Bayu, Tanta Ginting, Hana Al-Rashid dan juga Miller Khan. Jadi pakai ilmu hitam. Yes, dan selanjutnya, wah ini legend. Masa lu belum nonton sih nih? Udah kalau dong. ini. Sundel Bolong di tahun Berkali-kali, 1981. iya. Ini legend banget ya. Pasti semua masih ingat dengan dialog ini yaitu, Bang, satenya bang. Lu nggak gitu, nggak diseret gitu, Susana gini. Bang, satenya bang. Gitu, 200 gitu ya. tusuk. Berapa? 200 tusuk. Logika makan ya. di sini. Makan di situ. Ah, Logika. Terus pas dia makan, dagingnya jatuh semua dari belakang. Anjir. Terus orang yang lihat kabur naik Ada sepeda. belatung-belatungnya gitu. Lari. Ya. Ya, cerita tentang Sundel Bolong yang bertemu dengan tukang sate ini berasal dari film Sundel Bolong yang dirilis di tahun 1981 ya. Jadi Sundel Bolong ini adalah salah satu karakter ikonik yang diperankan oleh ya ratu film horor Susana. Jadi dalam film horor ini mendiang Susana berperan sebagai Alisa, yaitu seorang mantan PSK yang hidupnya berubah semenjak dipersunting oleh Hendarto yang diperankan oleh aktor Berry Prima. Berry Prima legend. Legend dia. Dan sayangnya Alisa kemudian diperkosa oleh seorang pengusaha bernama Rudy yang membuatnya depresi dan juga memilih untuk bunuh diri akhirnya. Dan kemudian rohnya gentayangan sebagai Sundel Bolong yang menakutkan, dan film horor Sundel Bolong karya Sisworo Gautama Putra ini layak ya masuk ke dalam jajaran film Susana terbaik sepanjang masa. Trust me. Iya, karena itu memang ditonton beberapa kali pun kayak tetap serem. serem sih, itu fenomena banget deh, itu Susana mau bokir ya. Oh iya, Pasangan yang bokir. fenomena banget. Oke, di tahun 1988 ada film dengan judul Malam Satu Suro yang merupakan salah satu film horor legendaris Indonesia yang lagi dan lagi dibintangi oleh siapa lagi kalau bukan Susana. Jadi dalam film ini Susana berperan sebagai Suketi, Sundel Bolong yang dibangkitkan dukun Ki Rengga karena menginginkan anak angkat. Nah, setelah kembali menjadi manusia, Suketi bertemu lelaki bernama Bardo. Ya, keduanya pun jatuh cinta dan berniat untuk menikah. Permasalahan mulai muncul ketika kompetitor bisnis Bardo yang bernama Johnny mengetahui bahwa Suketi bukanlah manusia seutuhnya. Ia pun mencabut paku yang tertancap di kepala Suketi hingga kembali menjadi wujud aslinya, yaitu Sundel Bolong. Suketi yang tidak terima kebahagiaannya dirusak, perlahan dia mulai membalas dendam satu persatu kepada orang-orang yang mengganggu keluarganya. Sebenarnya masih banyak sih film horor dengan judul yang serem-serem seperti ada ini lagi-lagi film favorit Editan, Bayi Ajaib ya. Terus ada Malam Jumat Kliwon, ada Leak, ada Telaga Angker, Dukun Lintah. Gue nggak gimana cerita. Nggak tahu gue Dukun Lintah. Oke, Lukisan Berlumur Darah sampai Cincin Berdarah. Cincin Berdarah gue tahu tuh. Iya, Cincin Berdarah. Gue nggak inget filmnya, tapi gue tahu judulnya. Yang mana? Baik, udah jangan dibahas, serem.
Oke, tapi ya itu dia masih banyak yang bisa kita bahas, tapi Yap. waktunya terbatas. Jadi next time mungkin kita bakal bahas dengan tema menarik lainnya. Film-film horor-horor lainnya ya gitu, karena masih banyak banget kalau kita mau sebutin satu-satu. Iya, bahkan ada juga film horor terseram tapi saya nggak bahas. Apa tuh? Kisah cinta kamu. Masih serem kan? Batuk loh sampai batuk. Oke, Nuka minum dulu, jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi masih bersama Nuka dan juga Ritan. Dan tadi kita udah bahas tentang film-film horor apa aja yang ada di tahun 90-an. Jujur Li, memang film-film di 90-an tuh bisa dibilang seremnya tuh dulu kalau masih SD, masih kecil gitu ya. Nontonnya tuh bikin kayak malamnya nggak bisa tidur. Iya, jadi karena kebayang nanti di kamar mandi ada Susana di bawah gitu. kasur. Iya, Kepikiran loh. Iya, itu ada Nyi Roro Jadi, Kidul, ada Nyi Bloro. Udah jangan terus disebutin siapa? dong. Oh iya, ntar muncul ya. Disebutin. Ntar Kepikiran muncul. nih. Nggak, tapi intinya kalau film tahun 90-an dulu itu kenapa bisa lebih relate sama kita karena zaman dulu itu belum terpengaruh sama film-film dari luar negeri. Gitu loh. Jadi karena belum terpengaruh banget sama film-film luar negeri, Hollywood tuh belum sekeren sekarang. Film Thailand, film India juga belum seserem sekarang. Sehingga akhirnya itu film-film tahun 90-an sangat dekat dengan tradisi Indonesia, makanya sangat menyeramkan. Itu kalau menurut gue. Oke, jadi memang setiap genre film itu selalu mengalami perubahan tren ya. Begitu juga dengan film horor nih. Kalau kita bahas film horor di Indonesia, ini pasti ada aja yang menarik untuk kita kupas ya. Karena memang film ini punya kaitan sama dengan kepercayaan masyarakat, terus ketakutan, mitos, dan stereotip yang beredar di tengah masyarakat. Kendati seperti itu, mungkin menampilkan jenis hantu yang itu-itu aja, film genre horor Indonesia memiliki karakter tersendiri pada setiap eranya. Nah, kayak bagaimana sih perubahan tren film genre horor Indonesia dari masa ke masa? Nah, kita akan bahas perjalanan mistisnya. Gitu ya. Yes. Film horor perdana yang tampil di layar lebar tanah air adalah cerita rakyat Tiongkok yang berjudul Doa Siluman Ular Putih and Hitam. Pakai N ya zaman dulu ya. Ini tulisannya masih Doea. Iya gitu. Doa Siloeman, Poeti, Oeler. N. Siluman Oeler. Oh iya, bukan Oeler. ular. Oeler putih and hitam. N. Ya sama N doang. Padahal sih itu maksudnya dua siluman ular putih dan hitam di tahun 1934. Bayangin, 1934 udah mengangkat film horor dari Tiongkok ya. Nah, kisah film produksi Chino Motion Picture ini terinspirasi dari karya sastra kuno Cina. Dan film ini berkisah tentang dua siluman yang ingin menjadi manusia. Ini sebenarnya masih ada hubungannya sama ini nggak sih, siluman ular putih itu yang dulu ada di TV-TV? Bisa jadi. Siapa ya? Itu beda, itu Yoko. Beda. Gue nonton banget itu Yoko. Itu The Return of the Thunder Hero, beda. beda. Itu bukan horor juga. Beda. Ini mungkin ada hubungannya karena kan sebenarnya siluman ular putih itu ada dua sebenarnya kan. Ada yang laki, ada yang cowok. Terakhir ada. Lupa gue pokoknya terakhir ada yang lain Ya, kayak pokoknya dia. ada yang laki, ada yang cowok, udah gitu siluman. Yes, oke. Kemudian lepas dari tema siluman tersebut nih, kita lepas dari siluman tersebut, hadir film horor berjudul Tengkorak Hidoep. Wah, Tengkorak Hidup tahun 1941. Ini disutradarai oleh Tan Choi Hop dan film yang bernyawa satanic atau demonic horror ini ternyata laris manis pada masanya. Selain karena emang ada kayak efek-efek petir dan tengkorak bergerak, kisahnya juga menarik, yakni tentang perjalanan seorang pendekar ke Pulau Angker. Serem juga ya perjalanan seorang pendekar ke Pulau Angker. Ngapain sih ke Pulau Angker? Sereman di sini ya, Oh iya, sebelah kamu ya. depan saya. Oke, next. Oke, meski tak laku keras seperti pendahulunya film Tengkorak Hidup ya, Hidoep tulisannya gitu. Film Lisa di tahun 1971 membuka pintu untuk film-film horor lainnya. Nah, film ini mengisahkan pembunuhan untuk menguasai harta warisan yang memicu munculnya rasa bersalah dan munculnya bayangan yang menghantui. Secara khusus film-film pada era 1971 hingga 1980 awal ini semacam membentuk cetak biru film horor Indonesia ke depannya. Misalnya soal para dedemit dari legenda lokal khususnya Jawa dan kontras antara orang-orang kota yang berpapasan hantu dari desa.
era ini juga mulai muncul nih tokoh agamawan yang mengusir iya, iya, hantu-hantu iya, jahat. iya, iya, iya. Ya kan kayak Susana, baliklah Suketi Iya, kepada iya, iya. alammu. Kami akan mendoakanmu dari sini. Iya, iya, benar. Tiba-tiba Al-Fatihah. Iya benar. Auzubillahi Tiba-tiba ada pak ustadznya gitu ya. Bener itu masuknya belakangan. Bener. Iya. Pas udah era-era 1970-an. Iya, tiba-tiba ada tokoh suci. Wah, Pakai yang ngusir, peci. bisa ngusir Iya, tiba-tiba. bisa ngusir Yap. pokoknya. Dan akhirnya kita lompat ke dekade 1980-an. Nah, di dekade ini baru deh banyak hantu yang lahir dari dendam perempuan karakternya. Dan biasanya dapat diselesaikan dengan ajaran agama. Elemen-elemen horor emang lekat banget sama hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Misalnya kayak pemerkosaan, kehamilan, atau isu orang ketiga, bahkan kemandulan. Contohnya film Pengabdi Setan, Ratu Ilmu Hitam, Malam Satu Suro, dan juga film Malam Jumat Kliwon. Itu sebenarnya waktu itu elemen-elemen yang terkait dengan perempuan di tahun 1980 yang dieksplorasi habis-habisan sehingga menimbulkan kejadian-kejadian yang mengerikan dari sisi perempuan. Dan bagi beberapa orang, ini terlihat seperti eksploitasi perempuan. Iya, bener banget. Tetapi hal tersebut mungkin cermin dari budaya yang ada pada masa itu ya, di mana perempuan memang seringkali digambarkan sebagai sosok yang lemah tetapi bisa menjadi mengerikan saat menyimpan dendam. Oke, kita lanjut pada dekade 90-an. Nuka lahir. Iya. Kamu udah duluan ya? Udah gue. Film Indonesia sempat mati suri memang ya. Nah, hal tersebut karena memang banyaknya faktor seperti kemunculan lini hiburan semacam TV swasta, Ya, betul. VCD, dan sebagainya. Tapi semenjak dirilisnya film Ada Apa Dengan Cinta Yes. di tahun 2002 dan Petualangan Sherina di tahun 2000 itu industri perfilman Indonesia akhirnya bangkit lagi ya guys. Dan film horor juga kembali bangkit dan memunculkan kreasi-kreasi yang berbeda dari dekade 1980-an. Kalau dekade 1980-an kental akan masyarakat desa, klinik, isu dukun, isu perempuan, dan penyelesaian dengan agama, kalau film pada dekade ini lekat sama anak-anak muda dan isu tempat-tempat angker gitu. Jadi contohnya kayak film Jalangkung ya kan, sekelompok anak-anak muda datengin ke rumah angker main jalangkung gitu. Nah di sini ada setan juga kayak gitu. Ditan. Oh lu ngerasa Tan? Enggak, tadi di sini ada Ditan. Iya Ditan. setan, Bukan, setan Ditan. maksudnya gitu Sorry. yang menjadikan sekumpulan anak muda sebagai tokoh utamanya kayak setan. Ditan, sorry. Iya Ditan. Kalau dipanggil suka nengok juga gue. Tan. Ya, bukan bukan. tapi gitu kan. Nah, Jangan maju-maju. ini dia selanjutnya selain karya yang kental akan pemain muda, tokoh pemain muda, muncul pula film yang mengangkat tema urban legend pada film horor dekade 2000-an gitu, kayak film berjudul Hantu Jeruk Purut tahun 2006, ini legend nih. Dan juga film berjudul Terowongan Casablanca di tahun 2007. Dan terdapat juga film-film yang mengangkat secara khusus sosok-sosok hantu yang dipercaya ada oleh masyarakat. Misalnya tahun 2006 tuh ada film judul Pocong, terus sempat ada rilis juga film judul Kuntilanak. Jangan disebut. Dan Suster Ngesot itu juga semuanya keluar di tahun 2006 ya. Iya, disebut. film yang tadi. Nah, memasuki tahun 2010 dan beberapa tahun berikutnya film horor Indonesia ini mulai membanjiri bioskop akhirnya. Dan dalam 1 tahun aja rata-rata bisa ada sampai 5 genre film horor yang dirilis. Bener banget. Sayangnya kebanyakan film yang diedarkan ini bukan mengerikan tetapi malah bikin tepok jidat ya. Karena banyak film-film yang dirilis ini mengandalkan unsur erotis, bumbu-bumbu seksual, dan sensasi yang dibalut komedi. Dan nggak sukses juga, contohnya kayak film Tiran Mati di Ranjang tahun 2010. Itu aja ada Terus judul ranjangnya, ini kenapa Pacar itu, Hantu Pak? Perawan tahun 2011. Terus ada juga The Demit Gunung Kidul tahun 2011. Ada Rintihan Mbak K Perawan tahun 2011. Iya bagus, jangan dibahas. Terus ada Kak Poci Mandi Goyang Pinggul Iya. itu juga 2011. Ini zaman Julia Perez nih, almarhum. Waktu itu zaman-zaman itu kan, zaman-zaman dia sama Dewi Persik. Terus ada Suster Keramas 2 tahun 2011 dan masih banyak lagi. Salah satunya di tahun 2000-an itu sampai tahun 2010 ada teman gue emang bule Indo. Dia main di film yang air terjun apa gitu. Air terjun pengantin, iya dia dapat bagian mandi sama Kak Tamara Besbeski. Blesinski maksud gue. Gue bingung. Dia dapat adegan itu, ceritanya mandi bareng gitu deh, ceritanya habis itu iya. kalau nggak salah dia mati, kalau nggak salah. Iya, Karakternya gitu, emang mati semua di situ filmnya. Oke. Gitu. Next, ada apa lagi nih? Oke, kita lanjut di tahun 2017 sampai sekarang. Kalau film horor mulai mengedepankan kualitasnya ya. Sebetulnya sih kalau film-film horor berkualitas tuh udah ada dari era-era 2000-an lah ya gitu kan. Kayak Rumah Dara di tahun 2010, terus ada Modus Anomali di tahun 2012 yang menampilkan kengerian
bukan dari setan tetapi dari manusia gitu kan. Nah, namun film-film semacam itu masih kalah jumlah dibanding dengan film-film horor yang menjual erotismenya ya kan. Nah, setelah film Danur di tahun 2017, remake Pengabdi Setan ya, di tahun yang sama mulai banyak nih film-film horor Indonesia yang sudah mulai agak-agak creepy gitu kan, variatif dalam segi temanya, kompleksnya, dan juga tentu saja mengerikannya gitu kan. Seperti sequel Danur, Sabrina tuh di tahun 2018. Terus ada remake lagi film Susana Bernafas Dalam Kubur 2018 yang dimainkan oleh Luna Maya ya. Terus sebelum itu ada Sebelum Iblis Menjemput di tahun 2018 juga. Kafir Bersekutu dengan Setan di tahun 2018. Perempuan Tanah Jahanam, Mangku Jiwo, terus ada Makmum di tahun 2021 dan KKN di Desa Penari di tahun ini ya 2022. Yap, bener banget, dan itulah dia tadi deretan perkembangan film horor Indonesia dari awal tahun 1930 gitu kan sampai sekarang. Dan kalau kita bisa lihat dari perkembangannya, industri film khususnya yang genre horor Indonesia nih kelihatan lah ya udah mulai berbenah banget dan kembali bangkit dari film yang film horor yang sengaja menjual sensualitas waktu itu kan. Nah makanya nih, ayo kita harus dukung para sineas Indonesia supaya semakin semangat dalam memberikan level horor yang nggak cuma menang di jump scare aja. Jump scare tuh ngagetin, tapi juga kuat di cerita. Gitu. Iya gue nggak jadi ngagetin, maaf. maaf. Yap, itu dia tadi, dan kita masih bakal ngebahas yang horor-horor setelah satu ini, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi sama kita berdua, Dynamic Duo. Hai. Saya diem-diem aja karena saya masih ketakutan ya. Pembahasan kita serem ini. Sini. Enggak. Kita masih ngebahas mengenai film horor gitu kan. Jadi pas kita tadi Ditan tuh takut banget, opening, guys. saya tuh tadi posisi gue kalau nonton film horor tegang. Iya. Oh, ama gini. Oh, melek ya. Iya, waktu kecil gini, waktu kecil kan ngintip. Tapi tetap kita lihat kalau yang udah susananya muncul close up gitu, palingkan muka. Atau enggak sambil memalingkan muka tapi sambil nengok jadi gini. Iya. Gitu, biasanya gitu. Bisa begitu. Gue terakhir nonton horor SMA, habis itu gue nggak mau lagi. Iya, takut gue. Jadi setiap kita ngebahas film horor nih ya, every time setiap kita ngebahas film horor, ngaku aja deh, pasti tuh kamu lebih sering ngebahas mengenai deretan aktor atau aktris yang sering jadi langganan bermain dalam film horor kan. Kayak kalau ada aktris tuh si Susana, ini pasti nggak jauh dari film-film horor. Tapi pernah nggak sih kamu berpikir bahwa ternyata ada loh deretan sutradara atau director yang sering menggarap film horor dan sukses? Ada yang bisa nebak nggak namanya? Kalau gue sih, ada yang tahu nggak kira-kira siapa? Kalau gue ya nomor 1 Joko Anwar, gitu, karena baru ya. Nah ini untuk mengurangi rasa penasaran kita masing-masing, sekarang kita udah menyiapkan deretan sutradara spesialis film bergenre horor. Yang pertama adalah Sisworo Gautama Putra. Kalau misalnya kamu suka sama film-film horor klasik Indonesia tahun 80-an, tentu udah nggak asing ya dengan sutradara asal Sumatera Utara, yaitu Bapak Sisworo Gautama. Beliau nih salah satu orang yang sangat berjasa membangkitkan film horor Indonesia menjadi genre favorit. Karirnya dimulai di tahun 1962, jadi waktu itu Bapak Sisworo masih jadi penulis naskah untuk film berjudul Tutjuh Prajurit. Nulis tujuhnya pakai D, Tutjuh. Dan puncak karirnya adalah ketika Bapak Sisworo menggarap film horor legendaris, ya apalagi kalau bukan Pengabdi Setan ya, di tahun 80. Dan film itu disebut sebagai film horor terbaik yang pernah dibuat oleh sineas Indonesia sepanjang sejarah. Bahkan film ini juga mendapatkan reboot atau remake dibikin ulang pada tahun 2017 dan disutradarai oleh Bapak Joko Anwar. Nah ini selain Pengabdi Setan, beberapa film horor garapan beliau adalah film berjudul Sundel Bolong, Malam Satu Suro, Telaga Angker, Malam Jumat Kliwon, dan Perkawinan Nyi Blorong. Gila, dia semua yang bikin. Iya, parah ya? Ini masih tayang sampai sekarang. Iya, parah. Di riran aja terus sekarang di salah satu TV itu kalau malam ada. Iya. Gue nggak mau nyebut. Ada selanjutnya ada Timo Cahyanto. Ini keren nih. Iya. Dia ini sutradara sekaligus penulis yang selama karirnya itu dikenal sebagai sutradara yang sering kali menggarap film horor, mulai dari film horor Rumah Dara di tahun 2009
Terus Sebelum Iblis Menjemput di tahun 2018 dan Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 di tahun 2020. Dan tidak hanya menggarap film horor dalam negeri, dia juga pernah menggarap film horor Hollywood yakni The Abyss of Death di tahun 2012, VHS 2 di tahun 2013 dan kalau kalian perhatikan dalam setiap film yang diarahkan oleh Mas Timo ini cenderung sadis dan brutal ya. Jadi kayak thriller kali gitu kali ya. Dia juga enggak segan menghadirkan ciprat-cipratan darah dalam bentuk visual yang sangat-sangat mengerikan. Ditambah lagi hadirnya monster yang seram dan menjijikan. Ya. Itu ciri khasnya dari Mas Timo. Jadi Timo tuh dia punya adik atau kakak gitu. Jadi mereka Timo Brothers, Timo Bros namanya. Dan dia emang sebenarnya waktu dulu awal-awal ada film apa Iko Uwais apa nama filmnya? Yang The dia Raid. jadi tentara. Iya, jadi The Raid dia tuh juga bikin film lepas juga yang modelnya mirip kayak gitu, yang kayak kepala manusia dipukul langsung ke tempat cuci tangannya pecah, kayak gitu. Sadis deh pokoknya. Dan selanjutnya ini ada Rocky Soraya. Sebelumnya nama Rocky Soraya ini emang lebih dikenal sebagai produser film Indonesia ya. Tapi filmografi horornya ternyata nggak boleh diremehkan nih guys. Jadi Bapak Rocky ini udah menyutradarai kurang lebih 8 film Indonesia bergenre horor dan 7 kali jadi penulis skenarionya. Ciri khas dari film yang dibuat oleh Rocky Soraya ini terletak pada cerita yang berhubungan dengan benda gaib dan ritual. Seperti film berjudul The Doll di tahun 2016, terus Mata Batin tahun 2017, Sabrina, Mata Batin 2, terus juga film berjudul Jeritan Malam. Dan hebatnya nih, Rocky ini sempat menorehkan sejarah baru di perfilman Indonesia dengan mendapatkan penghargaan Muri karena 4 filmnya berhasil mendapat lebih dari 1 juta penonton secara berturut-turut. Film-filmnya antara lain itu The Doll 1,2 juta penonton, Mata Batin 1 ya 1,2 juta penonton juga, film berjudul Sabrina 1,3 juta penonton, dan Susana Bernafas Dalam Kubur ini sampai 3,3 juta penonton. Iya, selanjutnya ada sutradara Joko Anwar. Ini siapa yang nggak tahu beliau ya, yang membuat Pengabdi Setan remake kemarin. Nah, jadi sosok Joko Anwar ini mulai famous lagi lewat film rebootnya Pengabdi Setan. Film tersebut merupakan salah satu film yang berhasil sukses meraih berbagai prestasi, baik secara nasional maupun internasional. Tapi tidak banyak yang tahu kalau Joko Anwar ini ternyata juga dikenal sebagai sutradara yang langganan menyutradarai film horor ya. Selain Pengabdi Setan, dia juga pernah mengarahkan film seperti yang berjudul Pintu Terlarang di tahun 2009, ada Half Wars di tahun 2015 sampai 2016, ada Folklore, A Mother's Love di tahun 2018, dan Perempuan Tanah Jahanam di tahun 2019. Gitu. Yap, dan selanjutnya ini ada juga Awi Suryadi. Jadi belum lama ini nama Awi Suryadi lagi jadi sorotan media lah, karena dia ini menjadi pria di balik proses pembuatan dari film horor KKN di Desa Penari. Dan film yang diangkat dari sebuah cerita yang pernah viral beberapa waktu lalu itu, kan berjudul film KKN Desa Penari, ini bukan film horor pertama dia ya. Bukan film horor pertama yang disutradarai oleh Awi Suryadi, terhitung ini udah lebih dari 9 film horor yang disutradarai oleh dia, kayak yang pertama tuh tahun 2008 Sumpah Pocong di Sekolah, terus Pengantin Topeng, Badut, Danur 1, Can See Ghost, terus tahun 2018 Danur 2, Madah, Asih Sampai Sunyi tahun 2019, Danur 3 juga dia juga, Danur 3 yang Sunyaruri ya tahun 2019 sampai KKN di Desa Penari 2022. Beberapa ciri khas dari penyutradaraan Awi adalah sosok hantu yang ditampilkan. Jadi sebenarnya bukan sekedar menampilkan sosok yang seram, tapi juga punya story di belakangnya. Mereka nih punya kisah sendiri dan berpotensi jadi spin-off gitulah pokoknya. Ya, selanjutnya ada Kimo Stambul ya. Ini dia tuh sukses menyutradarai film Ratu Ilmu Hitam di tahun 2019 yang membuat nama Kimo Stambul akhirnya semakin dikenal luas. Tapi apakah kamu tahu kalau ada juga film horor lain yang pernah dibuat oleh Kimo yang tidak kalah sukses dari film Ratu Ilmu Hitam, seperti ada Rumah Dara di tahun 2009, ada Dread Out ya di tahun 2019, dan yang terbaru ada Ivana di tahun 2022. Nah, film Ivana ini sudah tayang pada 13 Juli kemarin. Nah, bagi kalian yang penasaran seperti apa gitu kan, kalian bisa nonton, ajak teman, pacar, keluarga, atau cem-ceman atau PDKT juga boleh gitu kan. Siapa tahu kan serem, butuh pegangan gitu. Iya gitu. Gitu nggak sengaja megang.
Iya, Nuka, Iya, makasih. iya, hayalan aja itu ya. Dalam film-film juga, dalam film-filmnya Kimo juga nggak hanya mengandalkan jump scare-nya aja, tapi juga cerita dan efek visual nih. Jadi memang gak heran setelah filmnya rilis pasti banyak banget beredar bagaimana visual efek yang menyempurnakan film horor garapannya. Gitu. Ya, bener banget. Dan yang terakhir nih adalah seorang direktur bernama Rizal Mantovani. Ini nama terkenal banget dulu tahun Parah. 90-an. Kalau ada video klip keren pasti dia yang bikin. Ini bukan rahasia lagi kalau Rizal Mantovani ini dijuluki. Jadi Rizal Mantovani ini udah bukan rahasia ya, dia ini tuh dijuluki sebagai sutradara langganan yang menggarap film horor. Pertama kali menggarap film horor ini di tahun 2001 lewat film Jelangkung. Gue masih inget filmnya adalah Jelangkung. Hingga sekarang dia pun masih tetap aktif menggarap film horor dan ada banyak banget juga karyanya yang telah berhasil diproduksi. Dari mulai film horor berjudul Mrs. K tahun 2006, Mrs. K ketiga tahun 2008. Terus ini film yang teman gue main, Air Terjun Mengantin di tahun 2009 tahun 2009 dah. Terus ada film berjudul WW di tahun 2015, Jelangkung 2 tahun 2018, sampai Rumah Kentang 2019 dan Rasuk di tahun 2020. Rasuk 2, dan masih banyak lagi ya. Ciri khas dari film besutan Rizal Mantovani, ini biasanya lebih menekankan pada kengerian hantu lokal. Kayak Kak Poci dan Mbak K. Selain itu, beberapa filmnya juga mengangkat tema yang berkisar soal aktivitas mistis di Indonesia juga. Kayak Jelangkung, Taring, Jenglot Pantai Selatan, dan juga Firegate. Apaan sih lo? Gue ngomong kenapa lo ngarep gue jenglotnya? Enggak, bukan. Nah itu dia tadi beberapa sutradara film Indonesia yang ini ya, yang fokus di genre horor. Siapa sutradara yang karyanya selalu kalian tunggu? Kalau lo siapa? Kasih tahu di kolom ya. Iya. Kalau gue agak lompat, gue suka sama karya-karya Steven Spielberg. Lompat. Gak ada di pilihan ya? Dia pernah bikin horor, seinget gue. Iya, tapi gak ada Iya. di pilihan. Kalau gue sih selalu karya-karyanya dia yang gue tunggu. Iya. Joko Anwar juga. Joko Anwar juga. Ceritanya bagus. Tapi aku gak mau yang zombie-zombian gitu. Oh enggak, mau yang komedi. Kalau Joko Enggak, maksudnya lebih kayak ngangkat film horor tapi berdasarkan the real yang memang ada gitu loh. Kalau zombie kan tuh Iya. masih tidak ada kalau menurut aku. Joko Anwar tuh kalau film yang gue suka sampai sekarang judulnya Janji Joni. Oh iya. Yang 2003-2004 itu paling keren. Yes, Nicholas Saputra, Mariana Renata. Itu Iya. film debutnya Mariana Renata, itu keren banget. Iya. Jelas storytellingnya kayak Nyampe gitu ya. Dan itu sebenarnya ceritanya simpel kan, tukang nganter kaset naksir cewek, udah. Iya. Tukang nganter kaset film naksir sama cewek, simpel kayak Steven Spielberg juga filmnya gitu kan. Simple, Saving Private Ryan, nyari prajurit namanya Ryan, cuman ribet aja jalan. Betul. Ya itu tadi ya kan beberapa sutradara yang pernah menggarap film horor ya gitu kan di Indonesia pastinya. Sebenarnya sih masih banyak lagi mungkin kalau kita mau kulik-kulik ya gitu, karena kan perfilman horor di Indonesia tuh saat ini memang lagi berkembang pesat gitu. Benar, tapi waktunya membatasi, jadi that's all untuk Betul. pembahasan film horor kita kali ini. Stop dulu horor-horornya. Iya. Deg-degan, jangan kemana-mana, Tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.